lagi bersama saya di sini di Destemani Channel. In this special occasion, we are going to learn about pembahasan soal conjunctions, khususnya because of, since, dan due to. Nah, semuanya ini memiliki arti yang sama, ya. Semuanya berarti karena, oke? Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pada fungsinya atau strukturnya. Lihat di sini ada kata because, as, dan since, yang mana ketiga-tiganya artinya adalah karena dan wajib diikuti oleh klausa atau subject plus predicate. Yang mana predicate itu artinya adalah verb atau kata kerja atau bisa juga auxiliary verb. Auxiliary verb itu seperti is, am, are, do, does, did, can, may, must, etc. dan lain-lain. Contohnya, because I like you, karena aku suka kamu. Ya, lihat di sini ada kata because, oke, diikuti oleh subject plus predicate. Subjeknya adalah I, kemudian predikatnya adalah like, yang mana dia adalah kata kerja. Oke. Contoh yang kedua, nggak harus kata kerja. Jadi predikat itu juga bisa auxiliary verb. Lihat yang ini. Because I don't like you. Karena aku tidak suka kamu. Lihat. I don't, ya, subjek ditambah auxiliary. Nah, itu juga adalah bagian dari predicate. Itu adalah penggunaan because, as, atau since, ya. Sebaliknya, untuk kata because of dan due to, yang kedua ini juga artinya adalah karena, tapi dia diikuti oleh kata berikut yaitu frasa. Maksudnya frasa adalah kumpulan kata-kata yang tidak membentuk subjek ditambah predikat. Contohnya, lihat nih. Because of you. You ini kan hanya subjek, tidak ada predikatnya. Yang kedua, due to difficult question. Karena pertanyaan yang sulit. Tidak ada predikat di sini, hanya ada subjek ditambah benda. Yang mana ya tentu saja dia hanya membentuk subjek atau hanya benda. Gitu dia. Now we will enter to the example of the questions. Oke, mungkin kalian akan mengikuti ujian-ujian yang lebih tinggi lagi ke depannya, khususnya untuk anak SMA. Here we are asked to fill with because or because of. Isi dengan because atau because of. Oke, maka seperti yang saya katakan tadi, selalu lihat apa yang ada di depannya, apakah dia klausa ataupun frasa. Contoh, lihat yang nomor 1. I brought my umbrella, blank, I thought it would rain. Oke, aku membawa payungku, titik-titik, aku membawanya, aku berpikir bahwa itu akan hujan, gitu ya. Karena aku berpikir, tentu saja yang di tengah ini nanti semua artinya adalah karena, ya. Lihat di sini, ada kata I yang artinya adalah dia itu subjek. Kemudian thought itu berasal dari kata think, ya, dia adalah kata kerja kedua dari think. Berarti kalau dia kata kerja berarti dia adalah predikat, kan gitu. Berarti isi dengan kata be, because. Oke, kita masuk kepada yang kedua. Can the bank foreclose on my home? Karena late payments. Oke, di sini katanya bisakah bank itu menutup atau menyita rumahku karena late payments. Lihat, pembayaran yang terlambat. Pembayaran yang terlambat ini adalah kata sifat, lalu ini adalah kata benda. Tadi kan Miss katakan bahwa kalau dia tidak membentuk subjek ditambah predikat, berarti itu adalah frasa. Berarti jangan pakai because atau since atau as, melainkan gunakanlah kata because of. Okay, we continue to the third question. Kita masuk kepada pertanyaan yang ketiga. Your friend was fired, blanks, he used to late for work. Temanmu dipecat, titik-titik, karena dia terbiasa terlambat untuk bekerja. Lihat, ada kata he, ya, dia, kemudian ada kata used, ya, yang mana used to itu artinya adalah terbiasa.
ya, terbiasa atau dulu terbiasa. Ini adalah bagian dari modals auxiliary ya. Dia juga adalah kata kerja bantu atau auxiliary. Oke, kalau ada subjek ditambah predikat berarti itu adalah klausa. Artinya diikuti oleh apa? Because atau because? Tentu saja diikuti oleh because. Okay, we continue to the fourth question. She is angry with me, blanks. I didn't invite her to my wedding. Dia marah kepadaku karena aku tidak mengundang dia ke pernikahanku. Oke, langsung lihat aja di depan ini ada kata I, oke. Kemudian ada kata didn't. Oke. Sebenarnya kalau udah ada kata invite kita udah tahu bahwa itu adalah kata kerja. Tetapi yang kita lihat sebagai predikat di sini adalah apa? Yaitu kata didn't. Didn't itu tadi dia masuk kepada auxiliary. Auxiliary itu adalah predikat. Kalau ada subjek plus predikat berarti itu klausa, maka diikuti oleh kata because. Oke. Pertanyaan yang kelima. My flight has been cancelled, blanks bad weather. Penerbanganku telah dibatalkan, titik-titik atau karena cuaca yang buruk. Cuaca yang buruk hanya membentuk satu benda dan tidak ada predikat. Berarti diikuti oleh apa? Isi dengan kata because. Ya, karena bad weather itu kan frasa ya, dia hanya membentuk subjek gitu loh. Mau sepanjang apapun dia, kalau tidak ada predikatnya berarti itu bukan klausa. Yang nomor 6. Will people be charged more for health insurance, blanks they have pre-existing conditions? Akankah orang-orang dibiayai lebih untuk asuransi kesehatan karena mereka punya keadaan yang sudah ada sebelumnya, gitu ya? Lihat di sini ada kata they, itu adalah subjek, sedangkan have adalah kata kerja, memiliki, ya kan? Subjek ditambah predikat itu adalah klausa, maka isi dengan kata because. Oke, lihat di sini yang number 7. Blanks not having much money, Dimas can only rent a cheap apartment. Titik-titik, berarti di titik-titik ini artinya karena ya. Karena tidak memiliki banyak uang, Dimas can only rent a cheap apartment. Dimas hanya bisa menyewa apartemen yang murah. Nah, jadi kalau dalam keadaan seperti ini, yang kita lihat adalah yang ada di depan titik-titiknya ya, jangan jauh sekali seperti ini. Kalau ada tanda koma berarti itu bukan bagian dari si titik-titik tadi. Nah, lihat, yang kita lihat adalah not having much money. Ya, lihat, not having berarti itu kata kerja. Tidak memiliki, iya kan? Banyak uang. Nah, itu kan objek, bukan subjek. Kan tadi dia harus subjek ditambah predikat kan gitu. Ini hanya predikat ya. Berarti itu bukan klausa atau itu bukan subjek ditambah predikat. Berarti ini kita isi dengan kata because of. Alright. We continue to the 8th question. Pertanyaan yang nomor 8. I made the chiffon cake, blanks, I thought you would like it. Aku membuat kue chiffon karena aku berpikir kamu menyukainya. Oke, lihat yang di depan titik-titik selalu seperti yang saya katakan. Ada kata I, itu adalah subjek atau orangnya. Thought itu adalah kata kerja yang artinya berpikir, berasal dari kata think. Berarti itu adalah subjek ditambah predikat, berarti diisi dengan kata because. Oke, kita lanjutkan ke nomor 9. He chose to major in engineering, blanks his father. Dia memilih untuk mengambil jurusan engineering atau arsitek kita katakan, titik-titik ayahnya, hanya ayahnya, berarti tidak ada predikatnya gitu kan? Berarti pakai apa? Because atau because of? Because of. Oke, nomor 10. We can celebrate Independence Day, blanks them. Kami dapat merayakan hari kemerdekaan titik-titik mereka atau karena mereka. Hanya ada kata mereka di situ, nggak ada predikatnya, berarti jawabannya adalah because of.
Nah, di sini kan karena di soal diminta isi dengan because atau because of. Jadi sebenarnya kalau misalkan ini adalah soal esai ya, menurut kalian bisa juga kok diganti dengan, kalau misalnya because bisa diganti dengan kata since atau as. Nah, untuk because of bisa juga diganti dengan kata due to. Oke everybody, terima kasih telah memperhatikan materi kita hari ini. Itu adalah pembahasan soal mengenai because of, since, as, dan due to. Saya harap kedepannya kalian bisa lebih memahami materi berikut ini dan jangan ragu-ragu mau bertanya kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.